komputer. Baik, mari kita buka bagi yang muslim dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam hari ini kita waktunya mungkin bisa 1 jam atau 1,5 jam agar maksimal dalam praktek. Dan banyak contoh-contoh yang mungkin nanti kita akan buatkan agar juga hasilnya juga maksimal dan bisa digunakan untuk berbagai macam. Oke, seminar AI atau AI GPT Creator. Nah, ini saya ambil tema mengusung bahwa kalau kita sebagai pengguna saja, maka hasilnya tidak mendalam. Nah, di seminar ini kita akan jauh mengulik apa-apa saja yang dibutuhkan kita sebagai profesi guru, umum, mahasiswa, atau anak yang sedang mengerjakan tugas gitu ya. Ini agar dapat dipergunakan secara optimal. Salam kenal buat semuanya. Berikut adalah profil saya. Saya sebagai storyteller atau pendongeng juga yang menggeluti dunia IT karena memang ada latar belakang atau eh, apa ya? Saya pikir itu satu hal kalau kata agama kalau orang yang dizolimi itu doanya dikabulkan. Nah, ketika dulu keluarga punya mesin ketik, saya diomelin gitu ya. Mungkin karena berisik, tapi lagi nyoba dan kepo dengan mesin ketiknya malah diomelin. Jadi neuron otaknya itu eh, turun gitu ya. Bahkan ketika ada komputer gitu ya, saya main komputer walaupun cuman tahu ngetik dan hapus gitu ya, space, lalu delete gitu ya, escape. Buka dan segala macam dan belajar di sekolah itu zamannya masih pakai disket, DDoS dan segala macam. Tiba-tiba diomelin lagi nggak boleh. Nah, saya berdoa lah gitu kan, berdoa yang terbaik. Ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat tentang teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, ya kalau benar gitu ya, maksudnya eh, dia melakukan hal yang ada dalam pada saat itu, maka berdoa gitu ya, atau dibatasi ketika penggunaan gadgetnya. Saya juga nulis buku yaitu Second Life of Change, yaitu tentang cerita saya kecil yang berjualan tanpa berpangku tangan gitu ya, dan sampai saat ini tidak melulu apa tidak terlalu sering kalau anak bontot tuh dibilang manja gitu ya, tapi saya berusaha bagaimana menghidupi eh, waktu itu gitu ya, bisa jajan sendiri dari tanpa uang dari orang tua, padahal itu ada hak anak. Dan buku yang kedua adalah Keajaiban Cinta. Saya nukilkan buat almarhum abang saya yang pertama sudah meninggal dunia. Buku yang ketiga Hikmah di Balik Pandemik. Lalu buku saku Ice Breaking dan segala macamnya. Saya juga Parents Learning, belajar bagaimana menjadi orang tua dengan pengasuhan yang terbaik dan mengisi di beberapa TK ataupun lembaga sekolah yang membutuhkan. Dan juga saya campaign yaitu tentang bullying atau anti bullying dan juga bahayanya gadget. Sekarang masih dengan beberapa tim yang terbaru dengan metode storytelling atau theatrical dan segala macam. Saya juga IO Pesantren Ramadan jika membutuhkan ibu nanti ya. Founder Dongeng Dakwah Anak, dan ini nanti tanggal 16 Mei ada workshopnya di Wulansari Bekasi. Nanti kalau mau tahu boleh-boleh japri tanya untuk harganya, mau diskon boleh juga. Content creator, trainer desain slide, saya dari tahun 2008 dan mendapatkan mentor yang tepat di tahun 2016 ya. Sehingga sampai sekarang masih menggeluti. Nanti kelihatan perbedaan-perbedaan. Saya juga mengembangkan AI arsitek yang tadi saya share di grup untuk latihan ya nanti ya. Dan masih banyak lagi nanti promnya sederhana, tinggal mengikuti dan tinggal dipakai. Global Business Membership dan segala macam. Oke, apa yang Bapak Ibu ketahui dalam penggunaan AI GPT? Coba boleh komen, boleh juga di unmute mic-nya. Silakan, ada yang mau bicara jawabannya boleh. Apa yang diketahui Bapak Ibu tentang AI GPT?
Atau taunya saya cuma make buat tanya jawab doang. Ah, boleh juga. Silakan ada yang mau jawab? Boleh. Untuk mencari gambar atau data, Mencari gambar atau data. Oke. Apalagi ada yang tahu? Ibu Aprianti. Oke, Pasuruan. J. Berhadiah loh yang jawab berhadiah. biasanya saya pakai untuk buat RPP. Oke, buat RPP. Oke. Lanjut ya. Jadi nanti sesuai dengan fungsinya, penggunaannya itu kebutuhan-kebutuhan yang hari ini kita inginkan. Untuk mencari jawaban yang sedang dipertanyakan, oke. Ibu Rika, Ibu Sri membantu memberikan informasi secara detail dan runut pakai untuk referensi kegiatan. Oke, ya. Jawabannya nggak ada yang salah, betul semuanya. Kita lanjut ya. Oke, banyak yang awalnya hanya sebagai pengguna AI aja. Dan kita bener banget ketika itu muncul, bisa ini ya, saya bisa jawab ya. Oh, ternyata eh, hanya sedemikian penggunaannya, cuman hanya tanya jawab dengan AI gitu ya. Bisa membantu bikin flyer. Wih, oke. Bahkan belum tahu apa itu tools AI gitu ya, sehingga dia menggunakannya ya udah tidak mendalam. Padahal kalau kurikulum yang sekarang ini kan mindful, meaningful, dan joyful. Nah, di AI ini semuanya bisa kita gabungkan dan semuanya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Masih random bertanya dengan ChatGPT aja. Misalnya secara umum awal-awal muncul pasti kita sama ya. Saya juga hanya menggunakannya segitu aja gitu ya. Tapi begitu kita tahu kesini-sininya jauh lebih baik lagi. Oke. Nah, perbedaan dan fungsi. Kalau siapa yang saya mau nanya, siapa yang pernah bikin film animasi di Canva? Ada? Biasanya saya pakai Canva itu buat untuk buku cerita bergambar anak-anak. Oke, Coba-coba. betul. Oke, bahkan sekarang Gemini Storybook udah bisa bikin buku cerita ya. Dan itu nanti menjadi etalase manfaat kita sendiri. Sehingga nanti kita bisa kumpulkan dan bisa berikan kepada orang tua. Bahkan setiap tema pembelajaran pun kita bikin storybook sehingga anak pulang, ibunya juga membacakan dan segala macamnya. Ini banyak banget. Nah, perbedaan dari fungsi ya alat atau tools yang pembuatnya itu pasti punya tujuan masing-masing. Nah, GPT adalah model bahasa AI untuk berbagi tugas tes atau teks gitu ya. Menghasilkan teks otomatis atau menghasilkan prompt yang dibutuhkan atau sesuai dengan permintaan kita atau perintahnya sehingga muncul misalnya kita mau desain poster, kemarin dicoba dengan ini itu, 3D Clay dan segala macamnya. Bagaimana dengan Gemini? Nah, nanti kita akan mendalam bahas GPT-nya bisa menjadi asisten kita bukan hanya sekedar kebutuhan. Nah, Gemini model AI multifungsi dari Google yang sama fungsinya dengan GPT, tetapi sekarang sudah berkembang lagi. Ada Gemini Story, ada Gemini Canvas yang nantinya bisa bikin website. Ya, Anda nggak perlu paham bahasa coding, Anda nggak perlu paham bahasa pemrograman. Dan ketika di Gemini, ya, nanti kita ada sesi rekaman, bisa disimak dan bisa praktek sendiri gitu ya. Tapi belum mendalam, hanya sebagai tampilan front end-nya, oh kayak gini ya. Misalnya formulir PPDB gitu ya, atau SPMB, TKA, ABA, Aisyah dan segala macamnya. Nanti di sana data inputnya dibutuhkan apa? Nanti dia akan mengenerate dan langsung menjadi tampilan front end. Oke. Nanti dikembangkan lagi kalau mendalamnya sampai menggunakan ya AppScript atau Google Drive yang nanti fungsinya untuk menyimpan data customer sekolah atau wali murid gitu ya. Sehingga Anda sudah punya bank data secara cloud di dalam
eh, apa namanya perpustakaan sekolah, sehingga baik fungsinya untuk cetak, untuk laporan dan segala macamnya sudah bisa di berupa PDF ya. Nah, memproses teks, gambar, audio bahkan sudah meningkat lagi dengan apa namanya video ya, VO 3 dan memang di sana terbatas. Kalau kita bikin apa namanya video di Gemini kita cuma bisa 3 dan satu videonya 8 detik. Kalau kita kebutuhannya banyak, berarti kita harus upgrade ke Pro gitu ya. Lalu Canva. Nah, ini adalah sebuah platform ya, desain untuk presentasi, poster dan lain-lain. Sekarang dan belum lama launching ya di bulan April juga eh di Amerika dan di Los Angeles gitu ya. eh, si penemunya, si ownernya, si kreatornya, mereka menambahkan di dalam Canva itu eh, sudah ada yang apa membuat website ya yang berbasis platform yang sangat mudah dan cepat. Bahkan bukan hanya itu, bisa membuat desain-desain yang kita hanya menggunakan template, tapi sekarang sudah ditambahkan berbagai macam fitur. Bahkan seperti kemarin misalnya Kang Deden bilang bikinin sertifikat. Nah, kita gunakan Canva. Kalau melihat templatenya, standarnya pasti eh, ibu semuanya sudah bisa nebak. Tapi saya gunakan elemennya saja yang berbeda. Nah, ketika sudah paham dengan konsepnya, maka tinggal tuangkan dengan teks. Lalu kalau misalnya data dari Google Form kita tarik dan atau generate adalah spreadsheet. Nah, disitulah kita masukin data secara generate dan dimasukkan connect to data, semua nama-namanya tertulis dengan rapi. Kebayang kalau dulu kita taunya manual nulisnya satu-satu atau kalaupun yang susulan kemarin gitu ya itu masih mudah 1 sampai 10 manual. Tapi kalau lebih dari 100, wow, kebayang ya betapa capeknya. Bahkan kalau misalnya nanti ajaran baru kita mau bikin name tag eh, dan hasil desainnya dari Canva tersebut sudah tinggal potong aja sesuai dengan ukuran dari name tag yang biasa dipakai di sekolah. Dulu kalau nggak tahu, kita susun satu-satu, kita tarik gitu kan. Sekarang sudah ada Canva, tinggal ditambahkan bagian kolomnya berapa dan bagian ininya berapa. Dan Canva juga menawarkan template dan elemen kreatif. Dan di sini sudah bisa coding ya, membuat website, membuat film animasi. Tapi kalau yang pro, nah pertanyaannya Canva ibu guru semuanya kan kalau dari belajar ID pasti pro ya. Perbedaannya ada yang AI-nya cuman sebatas gambar, ada yang pro ya di luar belajar ID dia fungsinya bertambah, ada coding, ada apa namanya generate untuk film dan sound filmnya juga luar biasa gitu ya. Bahkan itu luar biasa continue gitu ya. Oke, ini adalah perbedaan dan fungsinya. Ini kita tidak terlepas dan ini bisa dikembangkan secara bersama-sama. GPT menghasilkan promnya, Gemini menghasilkan produk untuk coding website dan segala macamnya. Canva bisa mengenerate atau dari GPT ke Canva juga bisa. Apa perbedaan user dan kreator dalam penggunaan GPT? Kalau user hanya perintahnya di awal saya mau bikin RPP tentang tema lingkunganku. Nah, dia akan mengenerate. Seret. Tapi kalau kreator, tujuan perintahnya dia akan membuat data lebih spesifik gitu ya. Suara kadang putus-putus. Siap, 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 siap. Sekarang putus nggak nih suara saya? Terlalu jauh kali ya. Oke, eh, jadi kalau user hanya perintahnya tidak mendalam, kalau kreator dia memiliki perintah yang mendalam sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau misalnya link yang saya berikan tadi atau saya copy di komen gitu ya, eh, nah ini gitu ya. Nah ini kan sebuah arsitek yang kita bangun, teman-teman tinggal pakai, teman-teman tinggal ganti. Nah, bagaimana cara menggantinya? Nanti kita akan praktek bareng-bareng gitu ya. Nah,
Kalau user hanya sebatas itu saja di depan, hasilnya juga tidak mendalam. Tapi kalau kreator, hasilnya jauh lebih mendalam dan memiliki dampak untuk kita pakainya pasti perbedaannya jauh dibandingkan dengan user. Oke, next. Kalau pondasi hari ini tidak dipahami, tool secanggih apapun, ya, kalau pondasi hari ini tidak dipahami, tool secanggih apapun tidak akan maksimal. Nah, saya mau nanya, kira-kira ChatGPT bisa nggak bikin slide materi, slide presentasi? Ada yang bisa jawab? Bisa mungkin. Bisa mungkin. Oke, betul. Bu Sri, Jaktim, Bu Rika. Nah, bisa ini saya bikin barusan aja ya, ba'da maghrib ya, masak sebentar si anak makan gitu ya. Dan ketika konsepnya ada di kepala kita, kemauannya kita bisa tuangkan dan ini bisa menghasilkan sebuah slide yang kita butuhkan. Nah, kalau misalnya bosan dengan template-nya di Canva, nah GPT itu bisa menghasilkan mengenerate materi atau slide yang kita sudah pikirkan. Oke, lanjut. Ini dia ya, nggak usah dicatat, nanti kita akan share juga ke grup gitu ya. Pilih satu tools atau ide tools yang ingin eh, Bapak Ibu buat. Kebayang, tools ya, ide kontennya yang mau dihasilkan nanti si GPT ini akan membuat atau menjadi asisten kita yang terbaik. Tools dalam caption jualan kita bisa gunakan. Dalam RPP otomatis kita bisa kasih perintahnya juga. Tools soal latihan atau script reel dan segala macamnya. Nah, kalau ide toolsnya Ibu sudah memiliki ini semuanya, maka sudah mengerucut pada tujuan yang akan dibangun. Nah, kalau kita akan latihan adalah dalam membuat struktur ya, instructionnya dengan memakai 5 komponen. Nah, ini PR-nya sunnah. Ya, PR-nya sunnah. Karena saya yakin nanti akan banyak bertanya gitu ya. Yang pertama adalah rule, task, content, constraint, dan output formatnya seperti apa. Nggak usah bingung karena ada contohnya. Ini dia. Versi kreator, rule-nya, nah sebagai apa nih? Ya, Ibu sebagai apa nih? Konten kreator kah? Sebagai guru kah? Dan segala macam. Nah, tentukan role-nya. Perintah untuk si GPT-nya, kamu adalah guru pendidikan anak usia dini misalnya gitu ya. Yang ahli membuat materi atau yang ahli dalam strategi pembelajaran. Sampaikan di role ini supaya nanti GPT atau bank Oh iya itu datanya ya, bahasanya bank datanya ya yang Azi akan kok disimpan, pinter sih. yang akan Saya nggak ada disimpan kodam-kodingannya. oleh mereka, si ChatGPT-nya tadi, insya Allah dia akan mengeluarkan hasil yang terbaik. Taksnya buat 5 misalnya, gitu ya, contoh materi yang memang mau disampaikan. Silakan. Kontennya, target audiennya adalah misalnya kalau anak usia dini 3 sampai 5 tahun misalnya gitu ya. Koma apalagi produk yang memang mau dihasilkan. Constraint-nya bahasa santai, hangat, tidak memaksa, jangan berlebihan. Maksimal misalnya 80 kata pakai emoji saja. Outputnya setiap caption wajib punya misalnya ya wajib punya apa gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kreator eh, otaknya ada di kita. Nah, sehingga ketika ini sudah diisi, lalu kita masukkan ke dalam GPT, maka nanti akan menghasilkan ya hasil yang berbeda. Ini hal dasar ya, hal dasar yang bisa dikerjakan oleh GPT. Oke, lanjut. Nah, ini contoh. Contoh kita mau bikin materi lah gitu ya. Dulu ketika saya membuatnya masih menggunakan slide, masih menggunakan tadi ya tools lainnya, eh, saya mencari.
Untuk judul saya buka namanya teks ya, teks studio. Nah, tekstudio.com. Akhirnya judulnya ngambil di sana, materinya kita kreasikan di Canva. Sekarang di GPT, Ibu tinggal perintahin dan di otak kita tujuannya udah ada atau materi kontennya sudah ada, maka GPT akan mengenerate. Gitu. Asik ya. Jadi misalnya besok mau nyampein A, mau nyampein B materi misalnya buat ajaran baru. Kita udah punya materi yang bisa disampaikan baik ke anak-anak dengan visual yang menarik dan juga menjadi apa ya? Apa namanya? eh portofolio ya atau jejak materi Bapak Ibu semuanya ketika di sekolah atau lembaga tersebut. Nah, contoh ini bercerita untuk anak usia dini. Bisa diposting di sosial media yang real, ukuran 9:16, bisa menjadi materi, dan nggak perlu lagi nih nyomot sana, nyomot sini gitu ya. Dan kebayang itu akan makan waktu. Di GPT atau Chat GPT, itu tinggal kasih perintahnya, ibu semuanya sudah menghasilkan apa yang diinginkan. Ya, tinggal fotonya di attachment. Nah, berikutnya, misalnya kayak kemarin, karena anak saya masih dirawat, besok pulang gitu ya. Kadang kita jenuh. Oh, ternyata kejenuhan itu juga jadi materi. Orang yang sakit berpikir, saya semakin sehat, namun orang yang menemani orang sakit berkata, saya mulai jenuh, ingin aktivitas lain. Gitu ya, bersabarlah karena pendampinganmu adalah turunnya kasih sayangnya. Tambahkan foto kita, tinggal perintahkan foto original 3D style misalnya gitu ya. Tambah hashtagnya coretan Kak Adi. Kebayang ketika handphone ataupun kecanggihan yang kita sekarang ini sudah kita hadapi, bahkan di Cina ada beberapa universitas yang ditutup dan mereka langsung membuat sebuah wadah, jadi bukan universitas lagi gitu ya, mereka belajar bebas dan mengembangkan yaitu teknologi AI untuk berbagai kebutuhan dan profesi. Jadi, tahun-tahun ke depan kalau kita tidak kalau masih misalnya menggunakan jasa desain dan segala macam kecuali kalau cetak banner tetap kita menggunakan orang ketiga. Kita hanya punya misalnya ya tadi nih keahlian dalam membuat materi ataupun desain-desain yang luar biasa bagus. Oke, misal kemarin gitu ya, Kartini desain poster cepat untuk berbagi momen di Indonesia. Dulu kita pasti masuk ke Canva, turunin, comot ini, comot itu, elemen ini, elemen itu, cocok-cocokan gitu ya. Tapi begitu di GPT, ibu nggak make 5 menit ya, dan prosesnya sangat cepat sekali, tinggal perintah dari promptnya benar, dan hasilnya yang pernah belajar pasti akan luar biasa. Oke, lanjut gitu ya. Nah, hari ini kita bahas yang seperti ini gitu ya. Bikin stiker bisa nggak? Bisa. Jadi foto ibu bareng orang orang terkasih, bareng anak murid, ya kan? Kalau banyak, kalau banyak nih tiga, ini maksimal. Tapi kalau banyaknya lebih dari lima, mungkin nanti berubah gitu ya. Tidak kelihatan mirip. Jadi kalau misalnya untuk bikin stiker, nanti kita coba latihan pertama menggunakan perintah yang simple gitu ya. Nah, ini stiker yang bisa dihasilkan di JPT, tinggal ibu fotonya ada nggak di perangkatnya atau di gadgetnya. Udah, si stikerin tadi dia akan mengenerate dan bisa dipakai buat misalnya balas WA, semoga cepat sehat kan gitu ya. Tinggal perintahnya dengan benar. Oke, saatnya kita praktek. Sebentar. Oke. Alhamdulillah bertambah 32. Oke, kita akan praktek. Kita buka GPT. Bentar. GPT mana dia? GPT. Ah, ini dia. Hmm.
Oke, kita praktek ya. Kita buka GPT. Nah, pastikan Ibu sudah membuka GPT. Bukan yang link ya. Kita mau bikin stiker. Kita mau bikin stiker ya. Kita mau bikin stiker. Perintahnya tinggal lihat nih. Nanti saya copy ke komen ya. Copy di komen Zoom sehingga Ibu tinggal ganti. Kan fotonya masing-masing ya. Nih, misal kita perintahin nih stick. Stikerin. Nah, tolong buatin stiker untuk buatin stiker. Dah, langsung pakai kalimatnya, teksnya. Nah, titik dua, lalu tanda petik, terima kasih doanya. Nah, misalnya gitu ya. Lalu baru masukin di tanda plusnya foto kita. Misalnya saya punya foto. Nah, nih foto Kadi. Nah, jadi foto kita yang ada di perangkat atau lagi foto berdua atau kemarin momennya Idul Fitri gitu ya. Kalau keluarganya ada 5 masih memungkinkan kelihatan. Dan nanti tinggal pada saat membuat stiker sudah mendownload ya di dalam masukkan ke WA nanti tinggal buat stiker tuh ada pensil membuat nanti upload yang dari GPT-nya besar dan kecilnya diatur di sana. Nah, stikerin tolong buatin stiker teks, stiker koma teksnya terima kasih doanya. Misalnya gitu ya, ini saya copy untuk di chat atau di apa di komen ya. Nah, ini boleh teksnya macam-macam, nggak harus sama, tapi polanya stikerin. Tolong buatin stiker, teksnya misalnya apa. Kita coba ya hasilnya. Nah, ini dia. Jadi, dulu kita mau buatnya harus ke platform sana, ke platform sini, dan akhirnya eh, gotak-gatuk ya disatukan. Nah, sekarang tools ini memudahkan. Nah, memudahkan dengan tema yang kita butuhkan. Nah, kalau kita butuhkan di satu platform aja sudah selesai, jadi kita nggak perlu buka browser yang lainnya. Nah, dia akan berproses ya, nggak nyampe 5 menit, dan dia akan poles hasil akhir. Nanti perintahnya lagi adalah dalam bentuk PNG. Nah, jadi dia tidak punya latar belakang putih atau yang lainnya. Sehingga ketika nanti kita download dan membuat stiker untuk di WA-nya, ya ada pensil di stiker WA tuh, kita ambil gambar kita, tanda plus, ambil gambar ini, lalu nanti dengan sendirinya, ya background yang tanpa background PNG tersebut bisa kita pakai dan kita gunakan. Nah, ini stikerin. Silakan yang udah mulai mau mencoba boleh. Silakan praktek ya. Jadi misalnya mau pakai bahasa Sunda gitu teksnya, mau pakai bahasa Betawi, mau pakai bahasa Nah, tuh, dia sudah otomatis PNG ya. Terima kasih doanya. Dan resolusinya tajam. Sampai kemarin teman saya, "Bang, kok bisa sih gitu kan?" Nah, saya buatin buat dia lah gitu kan biar rame. Nah, ini tinggal kita download. Tuh, hasilnya tajam. Gambarnya nggak berubah, luar biasa. Kalau kita menggunakan jasa, kebayang ya, setiap kebutuhan kita mau menghemat, jadi budgetnya lebih besar gitu ya. Memang produksi untuk konten ini kalau saya sendiri membuka jasa itu per 10 konten itu 500.000. Kan kebayang. Tapi kalau ibu punya skill ini, ibu memotong, memangkas biaya untuk pengeluaran itu. Oke, silakan latihan. Siapa yang mau jadi co-host nanti boleh. Atau kalau memang mau store di grup juga boleh. Yo, bikin stiker dulu kita. Ada yang mau ditanyakan juga boleh. Silakan.
Bahkan dia ribbon di bawahnya itu menyamakan dengan pakaian atau warna pakaian kita. Gitu. Silakan praktek. Kalau ada yang mau kasih hasilnya boleh. Oh, ada yang belum dapat itu ya, link Zoom. Sebentar, sebentar. Ya Allah, saya lupa nge-share. Apunten, apunten, yang belum dapat link Zoom ya Allah. Saya nge-share cuman beberapa, ada yang belum masuk. Silakan, stikeri. Mau tanya Kang, kalau chat GPT bisa buat video nggak? Bisa, bisa. Tapi saya sarankan adalah sebelahnya, yaitu Gemini, gitu ya. Atau GPT kita minta prompt narasinya, sehingga nanti hasilnya bisa kita masukkan ke dalam Canva, gitu ya. Bu Rika, Kang maaf kok nggak bisa ya, udah dimasukin foto nggak jadi. Kalau pengen PNG gimana? Udah langsung Bu siapa nih? Hijrah WO. Jadi kalau misalnya sudah buat eh, promnya, lalu tambahkan plus, cari foto kita, gitu ya. Wah ini yang punya selain ngajar, yang punya bisnis rumahan, nanti bisa tuh ya hasilnya kita simpan dulu dan kalau misalnya ini kan baru prompt sederhana ya, nanti ada login, kita mau bikin login. Nah, sama Kang saya juga udah masukin foto tapi nggak muncul fotonya. Dari laptop atau dari handphone. Dia agak ditekan ya tanda plusnya kalau di handphone lalu kita eh, cari foto galeri atau upload foto. Iya, dari HP itu tanda plusnya kita tekan agak lama sehingga dia muncul eh, pilihan foto. Nanti tinggal ditambah apa dicari foto yang kita inginkan. Silakan, yang udah berhasil boleh kirim ke grup. Asik. Kang, saya telah oke, bentar. Yang telat ini. Mana dia? Bentar. Wah, Bu Sabeti ngirimnya salah grup tuh. Nggak ada kalimatnya. Bentar. Salah ngirim grup ya, Bu. Bu Sabti, itu salah ngirim grup tuh di grupnya Kang Deden. Ngirimnya di praktek. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, oke, jadinya gitu ya Kang Adi. Oh ya, gini. Ya, gini. Eh ada yang padahal kan kita nggak ada prompt untuk apa namanya Gilby style, anime style gitu ya. Tapi kok hasilnya malah eh, kartun gitu ya, betul ya? Apakah Zoom ini ada rekaman ulang? Ada. Bu Hamut atau Pak Hamut nih? Ada. Kita rekam kok. Oke, betul banget. Kenapa hasilnya nggak sama dengan saya? Oke, mohon maaf, punten gitu ya. Berarti ya eh, kita punya masuk grupnya gimana? Bu Ratna belum masuk grup. Berarti GPT-nya kita Kang, harus pro. maaf Kang, saya belum masuk grup juga. Oh, belum masuk grup. Bentar. Saya masukin dulu deh. Bu
Sabeti. Grupnya, grupnya. Wah, udah jadi. AEWD. Semoga sembuh sehat selalu. Amin. Betul. Itu udah PNG tuh. Selamat beraktivitas. Wah, keren. Mama Ayaz Kaira. Maaf Kang, saya dari Bandung, Bu Ise, belum masuk grup. Siap, Bu Isa. Alhamdulillah, tabarakallah. Wah, keren. Abi Umi. Keren yang pada ngirim. Bentar, bentar. Grupnya belum saya kasih ya. Saya lupa. Bentar. Saya lupa. Udah di grup Kang Deden kan ada link grupnya ya. Terus tinggal diklik aja. Oh, siap. Ya, kalau yang dari Kang Deden grupnya udah saya share. Kalau belum, nih aku share ulang di sini di komen. Oke, terima kasih Kang. Siap. Wah, udah ada yang setoran tuh. Good, 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 good. Oke, aku mau ngecek dulu deh. Siapa lagi yang sudah setor? Oke. Siapa yang lagi udah berhasil? Silakan. Saya mau nanya tadi yang udah Abi Umi dengan siapa tuh Bu Widi ya? Itu kan JPT-nya pro atau free? Backgroundnya hitam nggak bisa hilang. Bagaimana caranya? Ah, gampang. Kan itu Ibu kirim ke WA ya. Kalau background dari JPT-nya kan udah kosong. Kalau ke WA memang begitu, Bu. Nah, Oh, nanti baru kita ajarin untuk bikin di WA, stiker WA. Nah, jadi hasil dari JPT yang sudah di generate, lalu kita bikin di WA ya, ada stiker gitu ya. Kalau yang Pro berapa ya bayarnya? Terus bedanya apa? Ya, oke baik terima kasih. Saya jawab ya buat semuanya. Jadi yang Pro ya, Ibu boleh di Shopee itu ada harganya 30.000 ya. Ketik aja nanti kalau ke Shopee gitu ya, itu ada yang termurahnya di Shopee 30 ya. Aman atau tidak? Aman, aman. Penjualnya maksudnya amanah ya. Ada yang pakai custom email atau email kita di invite sama dia masuk nanti terima ke email dan kita gunakan. Nah, yang mau saya jawab lagi, ketika sudah punya GPT Pro, Bu, manfaatkan ya produksi konten. Misalnya untuk nanti tahun ajaran baru, PPDB, untuk promosi di medsos dan segala macamnya. Sekarang adalah saya ajarkan konsep dasarnya. Sehingga nanti kita masih lanjut belajar di kelas. Ya, Ibu mau konsultasi dan segala macam. Eh, Tadi di Shopee ada, di saya juga ada. Nanti kalau mau tanya-tanya juga boleh saya share di grup gitu ya. Dan garansi ya, kalau andai tiba-tiba baru 3 hari make udah balik free. Kalau di Shopee 30.000 teman-teman sih sama gitu ya. Nanti tinggal japri ke sellernya, komen chatnya gitu ya. Dia akan bantu. Oke, lanjut ya. Kalau sebentar, saya mau lihat sudah semua pada setor. Wih, keren. Udah Pak Saiful. Ya, lucu ya, jadi stikernya ucapan buat anak. Iya, oke, good, 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 good. Iya, oke. Bahkan seru kalau udah punya stiker kita gitu ya, buat teman-teman grup sosialita, manjalita gitu ya. Kok bisa sih cakep banget gitu ya pas lagi momen berlima gitu kan. Nah, stikerin apa I love you sekebon gitu kan misalnya. Oke, maaf baru datang tadi nungguin. Oke, betul betul betul. Maaf lupa. Kak, background hitamnya nggak bisa ntar bisa dihapus kok kalau udah di generate. Kalau yang pro bayarnya berapa udah? Kang boleh share link grupnya Nur Faida. Udah? Link grupnya ada di komen saya. Oh, apa baru masuk ya? Saya ulang lagi deh.
Kita mau lanjut nggak nih? Lanjut ya. Tadi adalah menggunakan stiker. Nah, kita mau ya masih di sini, masih baru masuk ya nggak apa-apa. Baru masuk, baru masuk. Wah, terima kasih doanya, Ibu R. Oke. Nah, betul nih. Ini udah jadi stiker ya. Artinya kalau pada saat kita mau gunakan stiker, klik di bagian stiker, lalu ada create yang di download tadi, masukkan ya, create baru. Ini contoh saya create baru, chat GPT punya saya. Lalu terima kasih doanya. Oke, kalau sudah stiker, oke, create stiker. Nah, tuh. Wah, senyum selalu asik. Budiah, Resa, Maulina. Oke. Kayaknya harus ikut yang pro nih biar bisa pro. Betul, betul, betul. Bu R. Silakan, silakan. Silakan nanti bicara yang pronya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Mana dia? Oh, ini dia. Oke, sudah. Oke. Bu Penny baru bergabung ya, nggak apa-apa Bu Penny. Telat-telat dikit Bu Penny, kita lagi bikin stiker dulu ya, yang lucu-lucu buat di grup nih. Oke, saya share dulu. Jadi perintahnya Bu Penny masuk ke GPT ya, stikerin, koma, tolong buatin stiker teks. Terima kasih doanya. Nah ini tanda petiknya harus ya. Setiap stiker komen atau stiker di bawahnya ada apa berupa teksnya. Nah, ini promnya ya. Ini promnya. Lalu nanti upload. Jadi foto terbaik ibu atau bapak ibu di sini ya hadir. Sehingga ketika sudah diupload fotonya, awalnya dengan background, maka si JPT tadi sesuai dengan perintahnya, dia akan menyesuaikan. Gambarnya tajam, lalu ada elemen putih outline-nya ketika kita sudah pastikan di WA gitu ya. Sebentar, nih saya buka WA. Seru-seru udah pada setoran ya. Hmm. Nah, tuh terima kasih orang tua murid Bu Sri Hartati, keren. Iya. Download, jangan lupa kalau ini kan link ya, kan ada yang eh, itu ditutup lalu nanti dia ada download. Ah, mohon diulang kalau ngetik di JPT-nya. Siap, Bu. Tuh, cakep-cakep dah. Siap, saya ulang. Ada di komen nih, Bu Sabti. Ada di komennya. Sama nih, Bu. Kita belum belum pindah dulu nih, masih stikerin karena Mama udah lagi seru dia. Nanti buat si anak, anak kan udah punya handphone nih misalnya gitu ya. Stikerin buat si anak, iya mama, mama aku udah dengar, nah, gitu. Mama jangan lupa sholat. Anak boleh kita stikerin ya, dia bisa pakai atau dia mau bahasa temannya ya, bahasa dia ke temannya, bahasa dia ke orang tuanya, bahasa dia ke grup misalnya gitu ya, grup keluarga. Nah, aku udah setoran misalnya murojaah pagi ini, aku udah baca mat surat, nah gitu kan. Nah stikerin ya yang cantik-cantik dibikin. Itu aja ya anak kita ketika nge-share ke temennya, kok bisa sih gitu kan, keren amat. Nah gitu ya. Eh ya pokoknya jawabannya si anak ya bisa lah gitu kan. Padahal yang bikin bapaknya atau mamanya gitu. Ini Bu Sabti, stikerin koma, tolong buatin stiker koma teksnya titik dua terima kasih doanya jadi captionnya disesuaikan kebutuhan yang ibu mau prom nah gimana caranya agar tidak keluar image Kak langsung keluar gambarnya gimana caranya agar tidak keluar image langsung keluar gambar maksudnya gimana Bu saya loading nih perlu penjelasan dengan kalimat siap
Lanjut materi selanjutnya. Oke, lanjut ya. Siap. Oke, bungkus ya. Oke, materi selanjutnya, Bu, ini keren lagi gitu ya. Materi selanjutnya adalah kita mau buat ya eh, logo. Nah, gitu ya. Kan setiap lembaga, setiap lembaga pasti akan mengadakan misalnya festival anak soleh gitu ya, atau market day, atau artinya program-program yang ada di sekolah. Tapi kita pengen tahun ini ada sentuhan logonya di bannernya. Wah, kebayang ya? Kebayang ya? Nah, ini konsepnya nih. Oke, kita bikin promnya. Logoin. Nah, gitu ya. Logoin. Tolong buatin logo. Nah, tolong buatin logo. Langsung ya. Logo ini Ibu harus punya tambahan bank data untuk prom. Contohnya apa? Nih, saya contohin aja nanti bisa praktik juga. Logoin, tolong buatin logo. Nah, untuk ya, untuknya judul. Nah, judul titik dua, lalu tanda petik. Nah, tanda petik ini berarti tujuan logonya. Misalnya TK ya, gerhana bulan. Nah, misal TK gerhana bulan, tagline-nya ya, titik dua lagi, Market Day for Kid. Nah, gitu ya. Lalu, ibu harus tambahkan. Nah, tambahkan apa? Nih, misalnya warna dominan, tulis gradasi biru, pink, muda. Oke, titik atau spasi boleh, tambahin, ya kan? Tambahin ikon market ya, chart, percikan, cahaya, koma, anak. Misalnya, anak apa nih? Ya kan? Anak bahagia, anak belanja, anak muslim. Sebagai tambahan aja. Ya, jadi tambahin nanti dia akan menyatukan perintah ini menjadi sebuah logo. Ya, misalnya anak muslim gitu ya. Gitu. Bisa buku ya, misalnya momen Hari Anak, momen literasi dan segala macam logonya nanti bisa dijadikan seperti itu ya. Terus kita titik please, tambahin Bu, please perintahnya ya, please, bentar, please tidak ada yang typo dalam penulisan agar bisa dipakai. Nah, nanti bisa masukin ke Canva. Nah, atau ibu punya branding sendiri, logonya pengen setiap materinya ada logo ibu, ada logo ibu. Wah, itu keren banget, gitu ya. Nah, kita coba generate. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya copy dulu deh, sorry. Saya copy. Ibu boleh eh, saya share di komen, gitu ya. Nanti elemen tambahannya boleh bebas. Nih aku klik. Tara, siap-siap ya. Oke, dilihat ya. Silakan dibuat. Nah, dia akan menjenderet, dia akan memadukan semua prom yang kita perintahin. Wah, lucu ya. Nah, misal ini kan begini ya, tuh, ya kan? Percikan cahayanya ada, kan ini ada backgroundnya ya. Nah, kalau misalnya mau ya dirubah PNG, nanti komennya di bawahnya aja, ya.
ya kan? Buat, nah contohnya apa namanya? Buat logo di atas dalam bentuk PNG. Nah, gitu ya. Wah, coba ya, kita coba. Sementara yang tadi promnya eh, yang saya share, silakan aja. Ya, oke. Buat logo di atas dalam bentuk PNG, ya. Kita perintahin dia. Ini kita download dulu. Nah, gitu ya. Oke. Kita lihat siapa yang udah pada setor di grup. Wah, rame ya. Wah, keren Kang Didin. Boleh dong pinjam 100 ribunya. Asik. Muka. Wah, semangat terus. Wah, iya. Ini Bu Feni jadi stikernya Kang malah kayak gini buat. Stikernya itu perintahnya jangan banyak-banyak ya. Salinan teksnya belum ada. Bentar nih salinan teksnya. Nih logoin. Barakallah fi umrik. Nah, gitu ya. Nanti Bu Mardiana, kan ini udah di-download. Nah, Ibu ketika stiker WA diklik gitu ya, lalu ada create. Nah, di situ ada apa stiker ke stiker lalu buat. Nanti setelah buat jadi deh. Nih, saya contoh punya Bu Mardiana stikerin gitu ya. Buat, lalu ambil gambar. Udah deh, kita download, kirim. Dia akan mengenerate, salah, belum dikirim, belum di stikerin, buat. Waduh, Muhammad Halili. Boleh. Wah, banyak ya jadi stikernya, boleh. RA Perwanida, wah keren, market deh. Wah, sip, 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 sip. Nah, itu kan kebayang ya, kalau eh, kita sudah tahu konsep, terus pada saat mau pelaksanaan, wali murid kan ada dalam grup gitu ya. Oh, ini saya belum ngirim di sini, ya Allah, lupa, lupa. Enternya lupa. Dan wali murid itu tetap terusin. Atau mau bikin di logo tadi, ya, di logonya tadi ke hasil cetak ke kaos juga bisa. Gimana cara save-nya, Kak? Kan udah di-download. Nah, nanti dia cara save sudah akan otomatis ke dalam galeri handphone atau gadget. Lalu nanti di WA kan ada stiker tuh, create. Dia nanti akan terpotong bagian backgroundnya. Wah, seru ya. Coba dong kasih emotikonnya, tepuk tangan juga boleh, trompet boleh, atau love-love-nya. Yang belajar hari ini dua hal. Wah, keren. Thank you, thank you, thank you, thank you. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Abi Umi, Alhamdulillah seru ya Kak. Iya dong, seru. Oke, good. Lanjut apa enggak nih? Wede, kayaknya udah nggak sabar ya. Gimana, gimana lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, kita bikin yang lebih seru lagi. Oke, siap ya. Oke, tadi kita mau ke... Oh, GPT-nya dulu ya. GPT. Oh, ada apa tuh bacaannya? Anda telah mencapai. Ya, oke. Wah, gerhana. Oke, ini dia udah eh, sudah menjadi GPT. Sebentar. Oke, seru lanjut ya. Oke, lanjut ya.
kita lanjut. Masih di GPT. Oke, saya tidak langsung masuk ke dalam membangun GPT-nya menjadi arsitek. Nanti itu materi berbeda dan saya sudah siapin videonya juga. Nah, sekarang kita mau bikin Kak Adi kayak tadi tuh contoh ada materi yang bisa diposting gitu ya. Bahkan Kang Didin kemarin abis nyoba yang pro-nya aja, wah beliau sudah 3 bulan ke depan punya materi buat postingan dan segala macam gitu ya. Buat menghadapi bulan-bulan storyteller itu Maulid apa segala macamnya. Oke. Kita mau buat, tadi logo sudah, lalu stiker sudah, kita mau bikin sketch note gitu ya. Mau bikin modelnya adalah sketch note yang seperti materi tadi, yang ada gambar saya menjadi sebuah materi. Ya, dan itu bisa diposting di sosial media, bahkan menjadi poster di sekolah atau lembaga ibu semuanya. Oke, nanti saya share, ini saya ketik dulu ya. Kita mau bikin minta tolong si JPT mendesain materi kita. Misalnya, kalau kita pernah ke bank ya, ada poster, ada informasi dan segala macam. Nah, ini mirip ke sana, tapi olahannya adalah dengan sketch gitu ya. Sama-sama Bu Mardiana. Nah, ini kita lanjut ya. Eh bikinin gitu ya, desain poster, sketch note ukuran 9:16, judul ya 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Anak Indonesia hebat ya? Gimana sih? Gimana Bu? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya? Ya, Oke, ya, Ya, siap. anak Lalu Indonesia kita hebat. kasih tanda petik gitu ya. Bawahnya juga. Nah, bikinin desain poster sketchnote ukuran 9:16, judul 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kalau kalau Ibu tahu, materi boleh ketik, tapi AI dia juga punya bank data informasi yang dia sudah kumpulkan dari berbagai macam orang yang pernah membuatnya di sini. Maka kita nggak perlu materinya, biarkan dia yang akan meng-create. Kita tambahkan warna dominan, gitu ya, biru muda dan kuning muda misalnya. Nah ini Ibu kreasi aja, tidak ada baku dari saya. Tambahin icon ya, pensil, misalnya aktivitas anak ya, aktivitas anak, sorry, aktivitas anak, doodles. Nah, misalnya apa lagi? Ah, nama sekolah. Ya, atau di bawahnya aja. eh Footer. Nah, ini footer titik dua. Nama sekolahnya misalnya TK Bayangkari. Nah, misalnya Bayangkari. Nah, misalnya gitu ya. TK Bayangkari 07, seingat saya aja deh, gitu aja. Atau ini bisa juga menjadi footernya apa namanya? Sosial medianya, gitu ya. IG misalnya gitu ya. Nah, gitu. Nyoba harus plus-plus. Iya. Iya, kalau kalau udah punya yang pro enak. Jadi kecanduannya kecanduan bagus gitu ya. Sebentar, bikinin poster desain sketchnote. Oke, kira-kira sudah, maka saya kirimin ke komen. Kita generate. Kalau mau ditambahkan foto kepala sekolah gitu ya, boleh juga. Atau ibu yang pembuatnya, fotonya nanti ukurannya dibilang kecil aja, misalnya 3 cm gitu ya, di pojok kanan bawah misalnya gitu ya. Oke, ini saya kirim, lalu saya kirim ke komen. Nah, gitu ya. Oke, kita tunggu aja.
Oke, kita tunggu. Silakan mencoba. Oke, kita tunggu. Silakan mencoba. Wah, seru. Wah, TPA Kober Peradaban. Nah, tinggal nanti dibuat TK Asia Manasik. Oke. Wah, seru seru seru. Saya nggak probun, cuma pas masuk foto beberapa kali nyoba baru bisa alhamdulillah. Oke, ya. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Keren. Nggak terasa ya, udah setengah 9. Ada Teh Iswan. Gimana Teh kabarnya Teh? Nah, ini Teteh kita nih kalau udah bisa satu dia, uh, kecamatannya diajarin semua dah. Iya, kita tunggu hasilnya. Wah, dan satu prom hasilnya juga bisa berbeda. Artinya kreasi tadi warna dominan apa, lalu tambahin apa. Kalau misalnya dia momennya Maulid, eh, boleh juga. Tuh, ya kan? Seperti ini kah? Oke, tuh gemar membaca, disiplin berolahraga. Nah, udah jadi TK Bayangkara. Se tuh udah jadi ya. Oke. Sebentar. Yang ada di WA, coba kita lihat. Tuh dominan warna hijau. Iya, marhaban Pak Harun. Wah, asik. Tuh, ya. Artinya masing-masing nanti berupa animasi itu nanti kata kuncinya kita hasil praktek kayak gini ya betul. Oke, keren 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 keren. Kita mau ke sini. Nah, ini ya. Nah, jadi udah jadi nih, tinggal kita download. Kalau di handphone itu nanti ada linknya, tapi kita back lalu nanti ada unduh ya. Jadi deh, gitu ya. Ada rekamannya Kak? Ada, ada saat. Nanti kita share rekamannya, gitu ya. Tuh, udah jadi, ya kan? Nah, tadi langkah yang pertama simple, lalu dia mengenerate gambar. Langkah kedua simple, mengenerate gambar. Langkah ketiga menambahkan. Walaupun kita tidak menjabarkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya, tapi si AI tadi karena dia punya bank data informasi dari sekian tahun yang dia ambil ya dari Google atau dari cloud dan segala macam dan penggunanya sudah jutaan juga sehingga kita tidak perlu satu-satu. Ada kalanya kita juga harus memasukkan materinya dengan detail sehingga tidak akan ada typo dari setiap yang kita inginkan. Dan tadi ada tambahannya nggak? Misalnya please tidak ada yang salah. Nah ini kan sebenarnya dia sudah ada bank data. Kalau yang di atas please tidak salah atau typo boleh digunakan. Artinya konsep ini bisa digunakan kalau andai kata apa yang mau kita inginkan ada typo, pengulangan dari 1 ke 3 gitu ya. Dari dua, dari eh, lompat lah bicara seperti itu. Gitu. Oke, kira-kira mau lanjut atau cukup? Waduh, ini udah pada setoran semua nih. Sebentar. Oh, makin seru ya. Mm-mm. Wah, keren. Tuh.
warna Pak Saipul merah dengan oranye boleh. Ini cocoknya kalau buat rumah makan Pak Saipul ya. Kesayangan ibu, cantik banget, imut-imut. Matematika gembira boleh. Oke, berhitung, bentuk, mengukur, iya. Wah, dikembangkan ya. Bikin supporter 7 kebiasaan anak. Oke, GR Agustin Surabaya. Oke, good. Keren, 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 keren. Gimana? Lanjut. Yang terakhir. Tadi adalah menggunakan kata sketch note. Emang slide bisa? Bisa gitu ya. Bisa banget. Cuman pertanyaannya kan Ibu cuma sampai 5 nih kalau kalau yang free ya, GPT yang free itu pembuatannya hanya sampai 5. Tapi kalau yang pro kayak saya di 3 bulan yang akan datang saya harus mempersiapkan bikin poster apa dan ada apa tuh momennya. Muharram kah? Lalu Julhijjah, Julqa'dah, ya kan? Julhijjah, lalu nanti Isra Mi'raj, maka saya sudah mempersiapkan itu. Ya, materi secara umum, bukan poster yang misalnya pihak sekolah mengundang. Kalau pihak sekolah yang mengundang kayak Kartini, itu juga kita buatkan dan kita posting juga. Nah, ketika kita sebagai eh, otak utamanya, namanya belum ada. Oh, iya Bu. Oke, ketika kita sudah punya otak yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan kesempatan tools ini untuk berkreativitas yang tidak akan membuat kita pikun dan segala macam. Sehingga nanti apa yang mau kita inginkan dari konsep malam ini, Ibu tinggal pakai. Dan bagusnya ketika semuanya bisa dengan full color yang bahkan saya coba ngeprint gitu ya, nggak pecah. Bagi pihak cetak juga mereka mengatakan bagus nih gitu ya. Nah, gitu ya. Dan bisa dikembangkan nanti bisa membuat flashcard sekolah gitu ya. Yang nanti di generate, diatur di Canva-nya dan segala macam. Oke. Kalau untuk ngatur di Canva-nya nanti saya siapin videonya aja supaya bisa praktek sendiri. Misalnya mau bikin kartu apa namanya? Pertanyaan apa kartu kuartet gitu ya atau kartu belajar, kartu hitung, kartu dan segala macam. Nah, itu ketika dengan prompt ini nanti hasilnya konsisten, kita upload ke semuanya ke Canva, baru diatur untuk ukuran kartunya dengan yang ada di Canva bisa kita print dan cetak. Oke, terakhir ya. Oke, terakhir Canva belum dibuka. GPT. Kang, jadi spanduk yang dibikin GPT bisa dicetak. Oke, oke. Spanduk yang di GPT bisa dicetak. Oke, pertanyaannya saya jawab. Belum lama, ketika kemarin saya ke Purworejo bareng Kak Pran gitu ya, kita bikinin. Tapi Chat GPT, ya Chat GPT, eh, gini, kan tadi kita udah ada dasar logo stiker gitu ya. Nah, di logo itu bisa dikembangkan ke materi banner. Tapi kalau misalnya banner, ukurannya begini. Ketika GPT kita mintain untuk mendesain banner. Bannernya ukurannya 200 kali 100 gitu ya. Eh 200 kali 100 hasilnya ya sama si GPT menurut menurut saya gitu ya. Sesuai nggak sih gitu ya. Lalu saya masukin ke dalam ukuran di PowerPoint yang nanti dikonvert menjadi PDF. Ketika saya masukin gambarnya tersebut di PPT, ternyata nggak sesuai. Nah, itu kekurangan GPT karena memang kebutuhannya bukan untuk banner ya, hanya dia sebatas tadi IG feed, IG reel, story eh, atau misalnya slide gitu ya. Jadi kalau untuk ukuran banner saya tidak menyarankan bahkan yang ketika di Purworejo dia pecah katanya ya, katanya gitu. Jadi
GPT punya kelemahan dan fungsinya sendiri. Bagaimana dengan Gemini? Udah saya coba juga. Lalu hasilnya gimana dong? Nah, gitu ya. Kalau misalnya eh, bannernya ya nggak harus perfect gitu ya, dicetaknya jadi pecah, ya bisa dicetak, sementara bisa dicetak. Tapi kalau eh, Anda mendatangkan tokoh, ya tamu penting gitu ya, sekda atau yang lain-lainnya, ya tetap menggunakan kalau saya biasa menerima jasa itu dengan PowerPoint. Saya bikinnya dengan PowerPoint, saya kunci dengan PDF, atau bisa juga di Canva. Canva tinggal kaliin gitu ya. Misalnya kalau ukuran Canva kan berbeda. Maaf, tadi ngajar privat Zoom, nggak apa-apa. Ya Bu, nanti Bu Mira ada rekamannya. Gitu ya, Bu Mardiana kalau nggak salah tadi ya. Oke, lanjut. Kita tuh, saya lupa mau GPT. Oke, lanjut ya. Kita ke GPT. GPT, mana dia? Wih, TK Kodeko Tungkaran Pangeran, Hari Kartini. Ah, logonya Peradaban Cilegon. Wah, keren, 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 keren. Nggak apa-apa, Bu Mira, nanti bisa ikut. Tuh, saya mau balik ke, nih, ke GPT. Oke, kita share. Nih ya, langkah berikutnya. Oke, Bapak Ibu, hari ini ya kita belajar mungkin berapa tadi ya? Satu, dua, tiga, empat. Empat aja dulu ya. Tapi selebihnya nanti ada di kelas. Kita bisa ngobrol dan tinggal pakai toolsnya. Oke, kita mau bikin slide. Nah, gitu ya. Dulu Kang Didin pernah juga ikut workshop saya slide design gitu ya. Eh, dan beliau juga pernah ikut orang lain. Ternyata ilmunya saya, kata beliau, jauh lebih bagus. Yang ilmu di sebelah baru dasar. Baru ngurusin kontrol A, kontrol C, kontrol V, belum sampai ke tingkat desain gitu ya. Yaitu masing-masing punya cerita. Oke, kita lanjut. Slide in. Nah, slide in. Tolong buatin saya satu slide presentasi visual, koma, judul, ya, tanda petik, 4 amalan yang tidak disentuh api neraka, misalnya gitu ya. Nah, kalau ini adalah kita yang hafal hadisnya, maka kita tuangkan. Khawatirnya GPT tidak punya bank data, dia nggak ngaji. Ya, dia nggak ngaji Bulughul Maram, dia nggak ngaji Bidayatul Mustahid, Safinatun Najah, dan segala macam misal ya. Nah, satu, kita ketik aja. Satu, lain. Nah, orang yang, apa tuh, lain. Lemah lembut ya. Misal gitu ya. Dua, hayyin. Orang yang menyenangkan. Menyenangkan. Tiga, koribin. Orang yang mudah bergaul. Empat, syahlin. Orang yang memudahkan orang lain. Warna dominan biru, merah. Biru, kuning. Tambahin icon Islamic pattern. Gitu ya. Doodles, beduk misalnya. Atau
apa ya? Ya gitu deh. Lampion. Ah, misalnya gitu. Please tidak typo dalam penulisan. Oke, enter. Saya copy, saya kasih ke komen. Silakan dibuat. Nah, kalau untuk di slide, perhatikan sambil dia mengenerate. Kalau untuk di slide, Anda tidak bisa memberikan animasi. Bisa dipahamin ya. Artinya gini, kalau Anda menjadi eh, narasumber, slide-nya dibikinnya dari GPT, semuanya kan tampil di depan. Poin 1 sampai 4. Tapi kalau misalnya mau dianimasi, tidak saya sarankan. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya? Handout ya. Untuk handout dan di-convert menjadi PDF ya, Anda tuangkan dulu ke PPT-nya. Nanti caranya saya buatin video. Ketika sudah di generate dan sudah di-convert ke PDF, Anda bisa menjadikan handout kepada audien Anda. Nah, ini dia. Dia masih pakai ini nih, yang atas. Ukuran 9:16. Jadi kita harus tambahin di sini ukurannya 16:9. Kita coba ya. Tapi saya generate dulu, sayang dibuang-buang. Oke, saya generate. Kita tambahin nih, kan kita pengennya menjadi materi slide, ya. Presentasi visual, ukuran di bawahnya, di depannya, ukuran 16:9. Gitu ya. Oke, kita coba. Revisi. Apakah dia mau atau tidak gitu ya. Nah, oke. Oke. Yang udah berhasil boleh store di grup ya. Yang belum tidak apa-apa. Hmm. Oke, kita rampungkan. Wah, nah ini baru nih sesuai dengan slide tuh ya. Jadi ketika ini kita praktek dikit untuk ke PowerPoint-nya. Oke, kita praktek ke PowerPoint. Masih kena pembatasan, ya nggak apa-apa. Itu karena yang free ya, Bu. Sebentar. Saya masuk ke slide. Nah, ini contoh kalau masukin ke slide ya. Ini contoh, bentar. Oke, di bagian slide, kelihatan ya. Pilih yang blank. Lalu di bagian blank ini ada di sebelah kanan ini format background gitu ya. Kalau dia nggak muncul nih, contoh kayak gini, saya silang. Dia muncul kayak gini, maka klik kanan format background. Lalu pilih picture or texture fill, pilih insert from file dan masukkan yang hasil generate-nya. Nah, kan ini kepotong nih, ya. Ini kan kepotong nih 4 amalan yang tidak disentuh api neraka. Kita tekan Ctrl C, Ctrl Z, ya, undo. Nah, dia dengan sendirinya, walaupun sebelah sini kepotong, ya. Tapi kan kalau kita slideshow, eh, nah, ya, tetap kelihatan si icon animasinya, gitu ya. Mohon juga diperhatikan ya, kadang-kadang ada namanya AI gitu ya, generate-nya tangannya tuh nggak sopan yang bagian jari tengah muncul gitu ya, gitu. Jadi masukinnya dengan menggunakan apa tadi?
Eh, ini picture or texture fill, insert dan pilih yang sudah kita generate. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita di tahap slide ini sudah selesai, tapi jangan khawatir di grup. Kalau teman-teman mau konsultasi boleh. Lalu saya juga udah siapin yang dibutuhkan. RPP in, Tajwidin, bahasa Arab dan segala macam nanti akan berkembang toolsnya. Kalau Anda mau dongeng gitu ya, juga ada naskah yang kita generate yang sudah saya bangun menjadi arsitek AI atau asistennya Ibu semuanya. Misalnya mau bikin clay, mau bikin apa aja, sudah kita siapkan. Dan harganya di luaran saya jual 75 khusus ya untuk yang mau dan harga ini murah banget, tinggal pakai promnya dan bahkan konsultasinya di grup tidak akan terputus karena senang kita berbagi. Kalaupun bertanya juga silakan. Eh, Semampu saya bisa menjawabnya kalaupun ada kesalahan prom dan segala macam. Dan ya harganya berapa? 39.000. Kayak gimana tuh Kang? Bentar ya. Ini dia. Saya share itu untuk kelasnya ya. Sehingga nanti Ibu dapetin tools di dalamnya. Nah, ketika sudah dapetin tools di dalamnya ngapain dong? Oh, kita nggak perlu, iya betul, tidak perlu macam-macam lagi. Nah, tinggal gunakan aja toolsnya. Nah, ini dia. Oke, ChatGPT Desain Creator, solusi untuk mengoptimalkan profesi dan pekerjaan Anda. Ya, kuasai, ini bisa dibaca, linknya nanti saya kirim, dan harganya cuma 39.000 ya. Maksudnya gimana tuh Kang Adi gitu ya? Ya ini Anda bayar sekali, terus kita kasih ya Chat GPT Pro-nya cuman 1 minggu. Nah, kalau misalnya mau beli di Shopee sendiri ya silakan gitu ya. Cuman 1 minggu. Tapi itu juga proses ya. Bersabar karena tim kami eh, ketika sudah berhasil 1, 2, 3 ada aja yang nanti tiba-tiba balik dan itu harus sabar ke free cuma seminggu doang gratisnya ini 39.000 nih kemarin ya hasil bikin clay kita masukin dapatnya apa nih desain poster clay from game to Canva lalu desain buat sketch note tajwidin logoin ya sama ya stiker WA RPP naskah cerita dongeng dan segala macam jadi nanti eh, ketika check out ini sudah masuk ke email dan masing-masing fungsi linknya tinggal dipakai di bagian JPT-nya. Tapi untuk yang sudah payment nantinya kita prosesnya pelan-pelan ya. Maksudnya tim kami ada yang sudah menyiapkan eh apa undangan untuk yang sudah beli selama seminggu ada juga yang memang 1 bulan kalau yang mau pakai sendiri di Shopee ini cuma dapat toolsnya dari saya gitu ya eh untuk yang dari saya seminggunya kita proses kadang stoknya ada kadang tidak seperti itu Bapak Ibu sharing kita malam ini dan satu rahmi kita terus karena kita akan kolaborasi yaitu dengan Gemini bahkan kalau memang nanti di kelas Ibu ada yang cekot kita kasih yaitu untuk membangun arsitek dalam AI-nya. Nah, jadi Ibu bisa tuh nama Ibu muncul gitu ya. Nah, insya Allah kita ajarkan. Tapi memang bertahap, tidak semuanya kecepatan eh, masing-masing berbeda-beda. Baik, itu yang bisa tajwidin maksudnya apa? Jadi Kang Didin ketika klik itu, misalnya kita pengen jadikan naskah, gitu ya, naskah eh, eh, desain bisa, bisa juga materi, gitu. Pengajarannya tetap kita, hanya misalnya mau dibikin kuis, ya, eh, kuis tentang soal-soal tajwid, gitu Kang Didin. Jadi developnya itu bisa multi. Sama-sama.
Bu Rika, dan yang lain-lain. Itu saja, nanti kita share juga linknya ke grup. Yang berminat nanti kita akan proses, cuman dapat gratis 1 minggu ya. Dan amin amin, masya Allah, tabarakallah. Dan kalau yang mau dari Shopee untuk upgrade sendiri silakan. Kalau di saya terbilang masih mahal ya untuk yang chat GPT 1 bulan. Tapi kalau di Shopee silakan. Tapi kan Anda dengan sellernya nanti akan chat. Kalau dengan saya sudah tidak ragu lagi, ada kontaknya, ada grupnya, boleh konsultasi kapan saja. Terima kasih buat semuanya dan selamat beristirahat. Kita foto dulu kali ya. Yang mau open kamera boleh, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Sama-sama. Yang mau open kamera kita kita screenshot. Nah, Pak Muhammad Halili. Wah, Gus Lutfi, Masya Allah. Lama kita nggak berjumpa ya. Antum situ Bondo atau Banyuwangi, Gus? Situ Bondo, Kang. Oh iya, Subondo, Masya Allah. Gua main Ketemu sekali-kali. di seminar di Bali ya, di BPIK. Ya, Masya Allah. sudah berapa tahun ya, Kang? Oke, poin 1 untuk yang sudah buka, kita masukin dulu. Oke, poin 2 siap-siap atau halaman 2 yang mau open kamera boleh, yang tidak juga nggak apa-apa. Kita screenshot lagi. Ada Bu Kokom, ada siapa aja nih? Yes, ada Kak Mansur. Oke, nanti kita kirim ke kelas. Poin halaman 5, nggak ada ya, 2. Baik, terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dan kita tutup dengan majelis kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah, terima kasih banyak para guru-guru di seluruh kota dan Nusantara. Jangan sungkan untuk bertanya dan juga jewerin kalau misalnya nggak dijawab cepat gitu ya. Baik, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di grup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh,